Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Reika Ayu Kartikasari, dengan NIM 1905-1214-002 dari Prodi S1 Sistem Informasi kelas 2019A. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan sebuah praktikum atau percobaan mengenai web server dan juga DNS server. Akan tetapi di sini yang pertama kali saya lakukan percobaannya atau praktikumnya adalah mengenai web server. Sama seperti video saya yang sebelumnya, yakni di sini saya akan memberikan terlebih dahulu tentang dasar teori mengenai web server itu seperti apa. Yang pertama dimulai dari pengertiannya. Web server ialah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau yang lebih umumnya dalam bentuk dokumen HTML. Namun, web server ini dapat mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu sebagai bagian dari hardware maupun sebagai bagian dari software. Lalu bagaimana sih cara web server ini bekerja? Yang pertama yaitu saat mengambil halaman website, browser mengirimkan permintaan ke server yang kemudian diproses oleh web server HTTP. Request dikirimkan ke web server. Sebelum memproses HTTP request, web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan. Pada web server, HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. HTTP server ialah perangkat lunak yang bertugas menerjemahkan URL atau halaman situs web singkat HTTP atau protokol yang digunakan browser untuk menampilkan website. Kemudian, web server mengirimkan HTTP response ke browser dan memprosesnya menjadi halaman situs web. Untuk fungsi web server sendiri ada di antaranya, yaitu yang pertama, memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan, membersihkan penyimpanan, change, dan modul yang tidak terpakai, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Lalu selanjutnya itu pemrograman ya. Di dalam web server ada beberapa pemrograman. Jadi contohnya itu seperti HTML atau Hypertext Markup Language. Disebut hypertext karena di dalam HTML sebuah teks biasa dapat berfungsi lain. Kita dapat membuatnya menjadi link yang dapat berpindah dari satu halaman ke halaman yang lainnya hanya dengan mengklik teks tersebut. Kemampuan teks inilah yang dinamakan hypertext. Walaupun pada implementasinya nanti tidak hanya teks yang dapat dijadikan link. Lalu ada juga mengenai pengertian HTTP dan HTTPS. Kalau HTTP itu protokol jaringan aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi, kolaboratif, dan menggunakan hypermedia. Dengan HTTPS ialah versi aman dari HTTP yang dilengkapi dengan SSL atau TLS sebagai protokol komunikasi data di World Wide Web. Nah, jadi itu tadi adalah dasar teori atau penjelasan saya mengenai web server. Jadi ini langsung saja ya untuk percobaannya, yakni percobaan yang pertama yaitu mengenai web server. Jadi skenarionya itu dalam percobaan ini saya akan mensimulasikan web server yang dapat diakses oleh PC client. Skema yang digunakan ialah gabungan dari simulasi
informasi yang sudah saya videokan pada sebelumnya atau yang sudah kita pelajari selama ini, yakni mengenai subnetting, routing dinamik, RIP, dan jaringan DC-HP. Nah, jadi skema jaringannya itu seperti berikut ini. Jadi ini gabungannya, jadi kan seperti ini sudah saya buatkan skema jaringannya. Baiklah, untuk yang pertama itu membuat skema jaringan, dan ini sudah saya buatkan, dan juga memastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama pada jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat terhubung dengan web server dengan IP-nya 43.43.43.1. Baiklah, jadi di sini kita lihat dulu ya. Di sini web server, desktop, IP configuration. Nah, dengan informasinya seperti berikut. Ini sudah saya isikan ya. Lalu kalau sudah selesai di web server, jangan lupa juga untuk mengecek yang di loop 3, karena kalau ininya salah maka tidak akan bisa jalan ya nanti. Di sini config, di class ethernet 0, class ethernet 1, serial 2, serial 3. Jadi IP address, kontaksnya juga dilihat, dan jangan lupa untuk port statusnya ini di-on. Baik, kalau sudah begitu kita lanjutkan tadi ya. Kita cek di tadi kan PC1, PC4, laptop, dan smartphone. Kita cek yang di PC1 ke desktop, command prompt. Nah, ini kita klik, kita ketik pin 43.43.43.1. ini sebagai IP-nya itu tadi ya, dari web server. Nah, jadi ini kita tunggu dulu. Nah, sudah terplay kan, berarti ini sudah terhubung. Di PC1 terhubung, lalu di PC4 tetap sama, kita tekannya itu tetap sama karena kita ingin memastikan ya apakah sudah terhubung atau tidak. Ini sudah terhubung. Lalu selanjutnya di laptop, nah ini kita masih tetap sama ya, ping IP-nya 3.43.43.1. Nah, ini juga sudah terhubung. Lalu yang terakhir di smartphone, sama di desktop, command prompt, ping 3.43.41. Ini juga sudah terhubung. Berarti ini tadi dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone sudah terhubung semua. Lalu selanjutnya ialah menyalakan service HTTP di komputer web server, kemudian edit file index.html. Jadi pertama kita ke web server, maksudnya kita kembali lagi ke web server ini tadi, kita klik di service, di HTTP. Jangan lupa untuk di on kan, ini sudah on. Lalu kita klik di sini, kita edit file utamanya yaitu index.html. Di sini edit. Lalu ini, nah ini informasinya dapat dari mana? Ini sudah ada dalam itu ya, situs webnya. Jadi kita hanya tinggal copy saja. Lalu jangan lupa untuk ketikan save gitu ya. Jadi ini sudah ada, kita tinggal untuk mengetiknya saja dengan demikian. Ini sudah saya ubah. Lalu setelah itu pada PC1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL-nya. Dan berhasil.
maka akan muncul tampilan yang akan didapatkan atau yang akan kita inginkan. Jadi langsung saja kita klikkan ke PC1 di desktop di web browser sini. URL-nya kita ketikkan http://43.43.1.go. Akan muncul informasinya sedemikian itu. Just pakai selamat datang di officialweb.com. Seperti ini. Itu di PC1. Lalu di laptop selanjutnya tetap sama di web browsernya. Ini masih sama ya, http sama kan, Cisco Packet Tracker. Selamat datang di officialweb.com. Ini berarti kita sudah berhasil. Jadi dari sini tadi sudah dapat disimpulkan ya bahwa ini tuh mengenai percobaan tentang bagaimana sih cara untuk mengakses web server dari klien. Dan percobaan yang telah saya lakukan ini tadi berhasil. Semoga dapat memberikan manfaat bagi teman-teman. Jangan lupa dulu, masih ada satu video percobaan lagi yang ingin saya share pada teman-teman. Baiklah, seperti yang sudah saya singgung pada di awal bahwa saya akan melakukan dua percobaan, yaitu mengenai web server dan juga DNS server. Jadi sebelum masuk ke percobaan atau praktikum, di sini saya akan jelaskan secara singkat dulu apa sih itu DNS server. DNS server atau domain name server adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Short Protocol atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Fungsi dari DNS sendiri itu ialah yang pertama untuk meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain, lalu juga ada meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Untuk macam-macam DNS sendiri itu beragam. Yang pertama ada a record atau address record, ada triple record, ada nx record, cname record, ns record, ppl record, short record, slv record, txt record, dan selanjutnya. Jadi itu tadi penjelasan singkat saya mengenai DNS server. Baiklah, ini saya akan melakukan percobaan mengenai DNS server. Jadi dalam skenario-nya itu, dalam percobaan ini saya akan mensimulasikan file server dan web server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini itu berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Jadi untuk skema jaringannya itu masih sama ya seperti yang tadi yang di web server. Tetapi di sini sekarang kita lebih fokuskan pada yang DNS server. Lalu ini pasti tadi pada bertanya-tanya ya. Jadi mengapa kok ada FTP server, mail server gitu? Untuk ini penjelasannya pada yang akan datang dan ini tidak usah dihiraukan terlebih dahulu. Kan tadi fokusnya di web server. Lalu untuk sekarang fokusnya di DNS server. Baik, untuk yang pertama itu sama seperti yang sebelumnya, yakni memastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama pada PC1, PC4, laptop, dan juga smartphone yang terhubung dengan DNS servernya 33.3.3.1 IP-nya ya. Sama seperti yang tadi kita di
lupa ini ya DNS servernya dengan baik, kita langsung ke command prompt. Tetap sama ya seperti yang sebelumnya. Nah, ini dari DNS server tadi kan 43.3.3.1 karena tadi web server, sedangkan yang ini DNS servernya. Ini sudah ya, sudah terhubung di PC1. Lalu kita klik yang di PC4, tetap sama ya, ini ya ping 33.3.3.1. Nah, sudah replay ya, atau sudah terhubung. Lalu dari PC4 kita beralih ke laptop. Sudah ter-replay juga, artinya ini sudah lalu mengaktifkan service DNS pada PC DNS server dan menambahkan encryption-nya. Jadi setelah ini kita klik yang di sini DNS server, kita pilih yang service, lalu ketikkan ke yang DNS. Nah, ini sudah saya isikan ya. Ini jangan lupa untuk di on kan. Jadi untuk pengisiannya sendiri itu seperti apa, kita klik name-nya di sini untuk ini, dan tipenya seperti ini, dan ini address-nya. Nah, sebenarnya dari sini itu cukup menambahkan yang ini jarcom.com dan www.jarcom.com, karena FTP ini kan masih belum, jadi dirimu pun juga tidak apa-apa. Yang terpenting di sini untuk yang DNS server ini yang jarcom.com dan www.jarcom.com. Kalau sudah, setelah ini kita akan menjalankan perintah nslookup. Nah, apa sih gunanya nslookup ini? Ini tuh berguna untuk mengetahui apakah sudah terjangkau, apakah domain tersebut sudah sesuai dengan IP yang kita inginkan, apakah sudah show di PC kliennya. Jadi ini kita langsung saja ya untuk pengisiannya. Kita klik di PC1 di desktop, command prompt. Ini kita berikan nslookup jarcom.com, nslookup. Sudah, kita replay. Lalu kita ketikkan lagi nslookup www.jarcom.com. Di sini jangan sampai lupa untuk menambahkan titik ya. Nah, sudah replay pula. Sudah mendapatkan informasinya. Lalu setelah itu kita berlanjut pada tahap yang selanjutnya, yakni pada PC1 dan laptop buka aplikasi web server dari tab desktop, lalu jalankan URL jarcom.com dan www.jarcom.com. Jadi ini kita coba juga ya di PC1, masih di PC1 ya, di web server. URL-nya kita tinggal muncul informasi demikian yang kita inginkan ya. Lalu kita klikkan www.jarcom.com dan masih sama juga. Lalu setelah itu kita beralih yang ke laptop di web browser. Ini kita ketikkan jarcom.com. Nah, Cisco Packet Tracker, selamat datang, sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Lalu ketik lagi www
untuk mengetahui result domain ftp.jarcom.com. Jadi kita coba lagi di page yang pertama di command prompt. Nah, di sini ns lookup garis besarnya dulu saja. Nah, jadi ada juga informasi yang sebenarnya masih ada lagi ya, itu mengoneksi ke FTP server. Sebelumnya yang kita gunakan IP, nah ini menggunakan domain, tapi itu masuk ke dalam materi FTP server yang tadi saya coba di versi 1 di laptop. Itu tadi masuk ke FTP server. Sedangkan di sini tadi kita mencoba yang web server dengan DNS server. Jadi pada waktu yang jarcom.com dan www.jarcom.com itu sebenarnya sudah bisa selesai gitu ya, dan yang kita dapatkan hasilnya itu pun sudah berhasil terkoneksi atau terhubung. Jadi di sini itu pemanfaatan DNS server itu untuk memberikan alamat domain ke sebuah server lain. Dan dari apa yang telah saya lakukan ini tadi pun, usailah percobaan yang telah saya lakukan mengenai DNS server ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video saya ini, yakni mengenai web server dengan DNS server. Semoga apa yang telah saya jelaskan dan apa yang telah saya lakukan pada video